Hari ini gue mau review motor gue sendiri. Sini. You've been knocked down and got up again. In a corner, you're surrounded, no defenders. Whoa, you've hid your fury and kept it in. But it's time now, you ignite and turn to embers. Like a phoenix, you burst in a fire, burn. A thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Phoenix, you burn in a fire, burn. Thirst and desire, you transform right up in a flash. You spread your wings to rise from the ashes. Kalau kalian pernah lihat konten-konten gue ya, ini motor sih sebenarnya belum lama gue ambil. Cuman ya gue mau review aja sih apa-apa aja yang udah gue ganti dan gue dapat tuh motor tuh kayak apa, gue mau ceritain. Ini mulai dari belakang aja kali ya. Kalau di belakang ini gue kemarin itu sempet namanya ganti swing arm ya. Ini swing arm ini gue beli copotan, makanya dia nggak mulus-mulus banget. Nah ini motor kemarin tuh gagaranya rantai. Ini rantai sebelah sini. Ini rantai sebelah sini. Dia lompat guys. Jadi nap gearnya ini kan rusak ya, pecah dia. Terus bearing-bearingnya juga pecah. Jadi dia lompat keluar. Alhasil kena arm. Nanti gua masukin fotonya. Sekarang gua udah ganti gear ini ukuran 428. Karena kemarin 415. Gua kayaknya pakai gear 415 gak pernah awet ya. Ini tuh udah enak sekarang. Kemarin tuh sempat seret ya. Pas kemarin sebelum ganti tuh seret. Nah, sekarang udah enak. Kalau untuk ukuran gear gue pakai ini sekitar ukuran berapa ya? 42 belakang. Depan 15. Karena gue pakai dalam kota juga kan, stop and go terus. Ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue dapet juga shock udah KTC. Shock udah KTC ya. Apa lagi dia? Terus warna juga udah kayak gini. Velg gue udah pakai punya Fiction Old. Ini dapat DP dari sananya. Jadi sebenarnya motor ini tuh udah apa ya? Gue dapat juga udah kayak gini ya bentuknya. Nah kalau jok nih custom ya. Tapi ini masih bawaan nih guys. Nih lihat ya. Nah, gue buka dulu. Nah. Oh ya, kasih bawaan dia. Kalau bawaannya yang setahu gue tuh ada tulisannya di sini Inoak. Ini masih plastik bawaan dia. Ini masih cukup oke sih. Cuman dia custom ya, bentuknya kayak gini. Menurut gue sih oke, bagus. Oke. Nah ya, dalamnya masih ada bagasinya. Ya, ini plastik buat kita review yang lain dulu ya. Bagian mesin nyusul aja. Nah, tutup dulu. Nah, ke depan lagi. Ini sen sih bentuknya yang kayak ori ya, tapi setahu gue yang ori itu harusnya hitam ininya, bukan chrome. Nah cuman part-part RXZ ini agak mahal ya, terus nyarinya juga susah. Jadi gue masih pakai yang ini aja lah dulu, ya kan. Nah untuk handle kopling ini gue udah gantian. Awalnya kayak pakai dominoan gitu, ya kan. Tayarnya gue udah ganti juga, cuma pakai apa ya gue lupa lagi. Ini enak sih guys, masih enak buat harian juga. Kalau hand grip gue pakai Daytona, ini gue ganti karena yang gue dapat dari sana itu udah agak keras, udah kayak apa itu ya, pokoknya udah gak enak lah, udah keras banget lah. Nah speedometer coba, speedometer gue pakai model yang udah millennium ya, tapi ini lihat nah, ini nggak sentral nih, ini kayaknya mungkin bekas apa ya, ini kayaknya nggak ori sih guys speedonya. Coba komen boleh kalau yang tahu speedo ori di mana belinya. Kalau sebelah sini sama udah pakai Daytona juga.
sama ini master rem gue udah dapat dari sananya. Sini. Nah, master rem udah pakai RCB ya. Ini. Udah pakai RCB. Kalau gas spontan gue pakai Ako 1, tapi ini nggak muter nih, nggak tahu nih kenapa masangnya kurang ini. Ininya pakai karet, nggak pakai bawaannya soalnya kepanjangan. Jadi terlalu begitu kan kayaknya kurang enak. Nah coba. Nah ini enak sih, dia pendek ya. Tuh. Nih, kalian perhatiin tulisan Daytonanya. Nah, masih gitu aja tuh. Kalau untuk depan ban gue ganti guys. Soalnya kemarin tuh udah keras ya bannya dari sananya. Motor katanya sih emang jarang pakai. Cuman karena udah jarang pakai ya udah bannya udah keras, kita ganti aja lah ya. Ini pakai apa ini ya? MP27 tuh apa sih? Gue lupa lagi. Oh, FDR ya. FDR MP27 ya, FDR MP27-nya mana ya? Ya pokoknya ini MP27 lah, ini nih. Ya. MP27 ukuran 90 80 ring 17. Ini water printing pelek fiction. Ini kalau disc pakai PSM ukuran 35. Ini enak sih. Ya. Oke lah ini. Ini juga RCB. Dapatnya udah begini, walaupun warnanya gue nggak suka sebenarnya, warna pink, tapi ya udahlah, namanya dapat, belum tentu ganti lagi. Rencananya sih ganti Nissin Samurai, kayaknya keren ya. Sama ini nih selang rem apa ini? Kayaknya TDR deh ini. Udah braided ya. Nah coba kita lihat lagi bagian knalpot ya. Knalpot ini dapatnya sih udah begini ya, Yeyepang ya. Nih, cuman dia kayaknya udah pernah dibelek nih. Harusnya sih ori ya guys, cuman gua nggak tahu ya ini ori beneran atau enggak. Tapi kalau dari suara performance ori, suaranya nih. Nah, kayaknya sih oke. Cuman ya udah mulai rembes-rembes. Udah ganti glasspool padahal tapi masih rembes. Kalau footstep masih pakai bawaan standar karena enak sih buat harian, nyaman. Buat boncengan juga masih standar. Ini tapi digantian ya. Gua nggak tahu ini pakai apa. Nah, sini lanjut ke mesin. Untuk mesin di sini gua udah pakai karbu ya. PWK 30 ya dari UMA. Oke. Pakai Velocity UMA juga. Kalau untuk ini selang-selang oli samping transparan supaya kelihatan ya kan. Ini gue pakai Motul 510 di tabung. Kalau di sini gue lagi di tangki, gue lagi coba pakai Ippon two stroke R ya. Untuk blok, nah ini blok ini nih guys nih. Gue kagak nemu ya blok yang ori harganya oke gitu ya. Banyak kan sekarang blok itu harganya udah berapa ya, ori itu sampai 8 juta gue lihat di toko-toko online ya. Kalau di offline belum nemu lagi. Boleh kalau ada yang punya info pakai blok apa, terus pakainya juga gimana, pemakaiannya tuh gimana gitu, awet nggak, misalnya bloknya apa, Moto One atau BRT atau apa. Gue belum riset terlalu banyak yang bagus yang mana gitu. Ada merek banyak lah, merek yang gue nggak tahu juga ada. Coba kalian boleh tulis di komen ya. Kalau head ori, crankcase ori, apalagi ya. Oh ya, kalau mau gue kasih tahu, oh kelebihannya itu, oh ya gue lupa ini nggak kelihatan sih ya, tabung. Nah tuh kalau kelihatan selangnya. Nah ini ya, ini nah ini punya Novadas ya, tabung RIS Novadas. Karena pengalaman gue begitu enak sih pakai ini. Soalnya dulu gue pernah punya Ninja ya, punya Ninja. Nah Ninja gue itu pakai tabung RIS Novadas sih enak. Dia tarikannya itu lebih responsifnya dapet, karena dia kayaknya sih ya, dia tuh lebih minim tekukan, lebih bulat gitu. Jadi untuk akselerasi buka tutup gas lebih responsifnya lebih enak. Terus ini. Nah kalau kesini ya kan. Nah ini, oh ya gue lupa jelasin ya. Ini kan si karbu ini dia selang hawa lubang hawanya itu ada dua, sini sama sana.
Nah kelebihannya karbu ini juga salah satunya ya, ini dia pakai apa sih namanya ini, pengaturan langsamnya ini bisa dipindah kanan sama kiri. Jadi kalau misalnya di kanan kalian mentok rangka, setahu gua bisa dipindahin ke kiri, jadi kagak mentok atau mentok apapun itulah ya kan. Kalau apa lagi ya, ini semua ini standar masih ya, masih pakai standar. Ini magnet, ini ya bubutan lah, sama pickupnya dirubah sedikit jadi lebih enak gitu ya, lebih responnya tuh lebih dapat gitu. RPM nya nggak perlu cari banyak-banyak, nggak perlu cari susah-susah, udah dapet terus gitu, torsinya ada. Nanti kalau sempet gue bikinin test drive sama flyby-nya kali ya. Cuman kadang-kadang kalau sore-sore gini rame banget jalanan, jadi susah kan, bahaya ya kalau ngebut rame-rame kan. Nah. Oh ini ada stiker ini Paito. Gue cobain pakai bearing namanya Paito yang apa ya, S720. Nah itu gue beli yang satu set, yang bearing crack as sama bearing ya bearing mesin lah. Itu ada apa tuh satu lagi yang dua itu aku lupa namanya, tapi beli itu. Overall enak sih motor ya, kalau misalnya pakai bearing ini nih lebih enteng kayaknya gitu. Gimana? Lumayan kan? Ya overall motor ini gue masih pakai daily sih enak. Cuma nanti ada bagian perubahan-perubahan lain, mungkin update-nya kapan ya? Ya nantilah. Kita cari partnya dulu, karena RXZ tuh kendalanya itu partnya memang agak susah. Juga ya gimana ya? Kita cari ini kayak gini nih, ini. Nah ini, lihat. Ini footstep. Agak miring ke bawah kan? Nah rencananya gue mau pakai underbone, tapi boncengannya gue nggak tahu gimana, karena ini masih gue pakai boncengan juga. Jadi ya sementara gini dulu aja lah ya. Dan sih overall itu doang sebenarnya modif dari motor gue ya. Oh sama spion ya, spion gue pakai ini, adanya ini waktu itu di rumah gue ya, bekas Mio. Mio apa ini, Mio karbu lah intinya mah. Apalagi tutup tangki standar. Ada yang tahu tutup tangkinya pakai tangki apa? Boleh info. Sama apa ya, udah sih ya, semoga bisa jadi inspirasi modif buat kalian yang mau punya RXZ atau udah punya RXZ. Karena kan jadi ya ceritanya, gua kan kalau misalnya RX tuh harganya udah lumayan ya. Nah kebetulan gua dulu miara Satria Lumba, ada yang mau tuker sama ini, gua nambah lah ya kan. RXZ harganya masih oke. Terus ya udah jadilah setengah jadi kayak gitu. Walaupun sebelumnya speedometernya juga pakainya yang apa itu, digital gitu ya, gue kagak demen sih itu mah, gue ganti aja udah. Terus posisinya masih nyaman tapi sporty. Kalau gue pernah coba pakai RX tuh kayak terlalu gimana ya, cruiser banget gitu. Kalau ini tuh masih enak guys, ya. Naikin ya. Nah, kan walaupun ini kan stangnya pakai RZR punya ya, dia masih, walaupun dia begini fat bar aja jatuhnya tuh, fat bar ya, fat bar. Nah tapi masih nunduk. Kalau begini jujur gue kurang suka guys, kayak gimana ya, gue nggak bisa kontrol penuh. Mungkin pengalaman gue kalau motor kayak gini-ginian, motor tangki depan lah ya kasarnya, itu tuh biasanya pakai ya sport. Karena gue pernah miara itu CBR 150 yang baru lantak dikasih fotonya. Terus pernah juga miara CBR 2,5 RR. Nah itu paling lama gue miara di situ. Nanti kasih lihat fotonya. Gue suka Sunmori ke BSD, siapa tahu ada yang pernah lihat ya, tahun 2019 2018 ya, itulah pokoknya ya. Terus Ninja RR itu juga sama guys. Nah itu setangnya gue pakai namanya yang Bipro ya, kalau nggak salah yang 10 derajat
shock gue turunin sedikit, kasih preload, itu enak banget. Cuman sayangnya waktu itu 2020 motor sih gue jual, ya kan, ya ada kebutuhan, terus juga mesinnya itu mesti beli segelondong karena kerkasnya juga udah nggak bagus, semuanya lah nggak bagus lah itu. Enak sih diakal-akalin, tapi sampai lampu merah gue gosong motornya. Jadi ya udahlah, ganti lah ya, sedikit cerita lah itu. Nah makanya gue miara 2 tak lagi karena gue butuh motor lagi sekarang ya. Waktu itu gue sempat main mobil, sampai sekarang juga masih sih, cuman ya kadang motor ya. Kenapa milih 2 tak lagi? Soalnya 2 tak ya enak banget lah. Motor tuh beda sama 4 tak ya. Jadi ya gimana ya, bukan 4 tak enak ya, gue miara 4 tak juga. Saya miara 2,5 MR gue piara kan lama tuh. Ya 4 tahun mah ada itu gue piara itu dia. Cuman ya cobalah kita balik lagi ke RX-Jet. Sama kelebihan RX-Jet ini mesinnya sih enak sih. Ya dia punya, oh ya dia punya membran juga kan. Gue walaupun sih nggak pakai yang ori ya membran ya. Nih, coba. Tadi sih mungkin kalian udah lihat. Nah ini membran gue nggak pakai yang ori, ya. Belum nemu. Ada sih di Shopee mah banyak ya. Cuman ya siapa tahu nanti bisa nemu yang lebih oke lagi. Atau gue mau ganti. Sebenarnya sih gue mau ganti V-Force guys. Cuman kayak ini kayaknya dia harus disesuaikan lagi ya, dia punya crankcase itu ya, karena dia lebih gede kan. Ntar lah, gue pengen sih sebenarnya sekalian naik spek lagi dikit, ganti blok, ganti membran. Kalau karbu yang kita lihat kebutuhan lah, kalau memang butuh ganti tinggal ganti aja. Ya overall oke sih, motor sih udah enak ya, udah nggak ada masalah, udah enak dipakainya. Oh ya sama ini borgol shock nih, gue dapat dari sana. Udah merek apa ini, merek Dai apa ini nggak tahu ya, kayak Daytona tapi bukan. Ya overall gitu aja review motor ya. Ya udah, see you in the next video, bye bye.